Ya. Nah, kata Nabi, tadi di hadis tadi, sesungguhnya umatku akan mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Bani Israel selangkah demi selangkah. Jadi kita tuh meniru mereka. Sebagian kita ya, kaum muslimin, ya, meniru salah satu keburukan mereka itu. Sampai kata Nabi, ya, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u zalika. Sampai-sampai kalau ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, sesungguhnya akan ada di antara umatku yang melakukan perbuatan seperti itu. Jadi ada orang Bani Israel itu yang dia melakukan, yakni persetubuhan dengan emaknya, bayangkanlah ibu. Dan umat, kata Nabi mengabarkan itu. Mungkin di zaman beliau belum ada, tapi kita lihat kenyataannya sekarang ini terjadi. Yakni orang tua bersetubuh dengan anaknya. La haula wa quwwata illa billah. Nas'alullah wal afiyah. Na'udzubillah min. Kita lihat terutama di Bengkulu ini, kita lihat apa istilah itu ya? Incest apa? Incest apa? Apa itu? Saya kok tidak pandai bahasa Inggris. Incest. Yakni persetubuhan saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Di Bengkulu ini banyak ya. Kita dengar berita di Kabupaten Anu ditangkap oleh polisi, bapaknya menyetubuhi anaknya. Betul? Ditanya, kenapa kamu? Ternyata mereka ini banyak di kebun, istrinya tidak melayani, akhirnya anaknya dirayunya sampai ada yang dipaksa, diperkosa. Sampai yang terakhir kemarin itu, tidak tahu, lupa saya di mana, adik beradik, abang dengan adik, abang dengan adik, abang yang laki-laki itu menyetubuhi adiknya perempuan sampai hamil, sampai ada yang berapa anak. Bahkan adiknya itu waktu abangnya masuk penjara itu, saya nonton itu, dia berkata, saya tunggu abang keluar dari penjara. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, itu dilakukan oleh Bani Israel, dan itu sebagian kita ikuti. Banyak itu Bani Israel suka makan riba, apa gitu. Apa ya? Bani Israel itu kita nyambung sekarang ini. Iya, itu anak keturunan dari sana. Anak keturunannya. Kan orang tuh ada keturunan. Nah, itu. Tapi ulama mereka lebih menyukai sebutnya Yahudi aja, nggak usah Israel. Karena Israel tadi apa? Gelar untuk Nabi. Memang Yahudi itu, ya kita terkenal, baca aja Quran, bagaimana sifat Yahudi itu, suka mengingkari janji. Makanya jangan orang Islam jadi orang Yahudi. Itu doa yang kita baca setiap hari, Bunda. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Itu orang jalan nikmat itu baca surah An-Nisa ayat 69. Dari Nabi, para syuhada, para solihin, para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Itu tafsirnya. Tafsir orang-orang yang engkau berikan nikmat itu.
An-Nisa 69. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan yang sesat. Maghdub, orang yang engkau murkai itu siapa? Ayahnya. Siapa? Yahudi. Waladdallin, dan jalan yang sesat. Siapa yang sesat itu? Nasrani. Lihat tafsirnya, salah satunya di kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir maghdub, ab-maghdub dan ad-dallin itu Yahudi Nasrani. Kita berlindung itu. Ya Allah, tunjukilah aku jalan lurus, yakni jalan orang yang engkau beri nikmat, yakni jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, dan bukan jalannya Yahudi yang engkau murkai, dan bukan jalannya Nasrani yang sesat. Apa orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Sampai di Quran diceritakan orang Yahudi itu ada yang dirubah oleh Allah jadi kera dan babi. Bacalah itu kisah orang Yahudi jadi kera dan babi. Karena mereka memang jelek sekali. Yakni orang Yahudi itu mereka berilmu tapi tidak beramal. Berilmu tidak mengamal ilmu itu. Makanya kalau ada orang Muslim dia punya ilmu tidak diamalkan, berarti dia terkena yakni titisan dari Yahudi. Yahudi itu tahu bahwa akan ada yakni nabi terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad, lahirnya di daerah yang banyak kormanya dan seterusnya, lengkap itu. Tapi begitu Nabi hadir, mereka menentangnya, bahkan mau membunuhnya. Kan orang Yahudi jahat dengan Nabi. Bacalah sejarah perang Hunain, perang apa, itu kan gara-gara pemberontakan Yahudi ketika orang kafir Quraisy mau menyerang Madinah. Orang Yahudi nggak nepatin janji. Sebaliknya Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Lihatlah. Disembahnya Nabi Isa, disembahnya Mbak Nabi Isa, dijadikannya Tuhan itu tiga jadi satu jadi tiga. Baca aja di Quran itu. Sedangkan kita apa? Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Gak ada yang bapak, yang emak, yang anak. Ada gak dalam keyakinan kita? Hah? Kalau istilah para pakar kristolog itu, nanti kalau ada Tuhan bapak, nanti ada mertua, ada cucu, nanti itu logikanya. Nah, ini kita bicara akidah ya. Kita tidak menjelekkan agama lain, karena ada di Quran. Kata Allah di surah Al-Maidah, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu berapa? 3. Baca banyak ayat di Quran. 3 jadi satu jadi istilahnya Trinitas. Dalam Islam ada. Dan sebenarnya Nabi Isa tidak mengajarkan itu. Menarik sekali ya. Jadi kita umat Islam ini sebagiannya, saya tidak mengatakan semuanya, ada yang mengikuti mereka itu, gawe mereka itu.